seperti yang berita yang sudah beredar-edar itu memang benar. Saya di sini menggugat cerai suami itu berdasarkan karena dia KDRT. Itu aja. Kalau selingkuh itu sampai akhir dia tidak apa ya? Dia tidak menyangkal, tapi kan saya lihat bukti-buktinya itu banyak banget. Jadi seperti itu. Jadi sampai saat ini pun tetap menyangkal kalau dia tidak melakukan itu gini-gini bla 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 seperti itu. Kan ini kejadian selingkuhnya itu bukan sekali ya kan? Iya benar. Kakak pernah di hotel, pernah di Pergokinnya iya. kalau yang awal itu kapan kak? Jadi emang dari awal kita pacaran itu nggak pernah kayak ngecek-ngecek handphone seperti itu, nggak pernah ya. Jadi setelah si suami ini pulang umroh itu sekitar 2 bulan setelah pernikahan itu baru aku kayak gatel banget di tangan mau ngecek handphone gitu. Terus ternyata di situ tuh banyak banget kayak chattingan, ya kayak gitulah, chattingan gitu. Terus aku awalnya juga kayak nggak percaya juga, masih kayak menepis, nggak mungkin lah masa kayak gini. Jadi terus setelah itu aku tahu ada yang semakin hari tuh semakin tahu chat-chat gitu. Jadi semakin kepo kan, biasa kalau perempuan rasa kekepoannya itu kan terlalu ini ya, tinggi banget ya. Jadi dari situ tahu bukti-bukti itu. Sampai waktu habis lebaran itu juga yang terparah, aku pernah mengetahui kalau dia itu check-in di hotel itu. Itu yang pertama kali pulang dari umroh itu dengan orang yang sama kak? Beda. Beda-beda. Ya. Kalau umroh kata kabarnya aku baca di berita nih, umrohnya kakak nggak diajak. Iya. Jangan. Jadi memang awalnya itu kan, nah sebenarnya itu juga aku juga kayak mulai curiga, loh masa setelah menikah malah kayak nggak bucin lagi gitu. Padahal dulu kan sebelum menikah, aduh kayak aku ini segalanya. Tapi setelah menikah kok malah sering main sendiri, keluar kota sendiri itu sering Kak. Ke Jogja, ke Jakarta gitu. Terus itu yang kan itu aku juga ngomong, aku ikut dong umroh, aku pengen umroh, ntar aku bayar sendiri aja nggak apa-apa, aku kayak gitu kan. Terus dia bilangnya udah kuota udah penuh gitu. Terus berangkat sama temennya dia. Teman-temannya cowok. Iya. Dan kabarnya nggak langsung pulang ya kak, malah ke Jakarta dulu ya? Iya, itu jadi ada hampir 1 bulan. Di Jakarta Ya maksudnya terhitung dari umroh sampai pulang ya? pulangnya. Dan di bulan April itu terjadi lagi ya kak, yang pas kakak memergoki di hotel? Itu belum sampai berangkat. Jadi posisinya waktu itu kan perasaanku udah nggak enak kok. Itu kan sorenya kita berdua lagi briefing sama karyawan. Terus dia kayak buru-buru pengen pulang. Terus sampai rumah itu dia langsung ke kamar mandi. Nah aku kepoin HP-nya lagi. Terus di situ aku menemukan yaitu chat yang dia ngajak check in itu. Tapi di situ sebenarnya aku kayak sebenarnya bukti-bukti chat-chat itu banyak, tapi kayak yang benar-benar aku ngegap dia sendiri itu belum pernah. Jadi waktu kejadian itu pun dia juga nggak mengakui. Katanya ya ngapain sih, biasa aja kali kalau cowok maksudnya kalau check in ke hotel orang aku lo juga nggak ngapa-ngapain, pikiranmu itu terlalu jauh, dia bilang kayak gitu. Terus palingan aku ya cuman rebahan sama nonton TV aja kayak gitu. Jadi kayak sampai situ pun tuh aku kayak dibodohin terus gitu loh Kak. Kayak gimana ya, aduh susah untuk menjelaskan. kakak memergoki chat itu tuh kak? Ya Kakak tahu nggak orang-orang itu kak? tahu. Kenal, berarti orang terdekat? Oh tidak, kalau itu nggak tahu, tapi cuma tahu kayak sosial medianya gitu aja. Namanya kan ada. Dan lalu puncaknya saat di bulan Mei ya, di mobil? Di Juni nih, Juni. Bulan Juni itu di mobil. Ya, Itu ada berapa orang dan kejadiannya seperti apa? jadi di mobil ini itu ada 6 orang, 1 anak kecil, 5 orang dewasa.
3 perempuan 2 laki-laki. Di situ berawal dari saya tahu chat mesra suami sama teman dekat juga. Nah di situ mulai kayak, hah nggak nyangka, maksudnya kok, ya sebenarnya aku udah sering tahu chatnya, tapi kayak masih nggak percaya gitu kan, tapi ini kok benar-benar ditunjukkan dengan teman dekat kayak gitu, dan aku juga mengenal dan kita setiap hari juga sering keluar bareng. Jadi makanya itu langsung aku shock banget, dan di situ juga aku juga langsung nanyain, loh ada hubungan apa nih kayak gitu. Dia bukannya kayak minta maaf, merasa seharusnya kalau dia nggak ada apa-apa kan kayak, kamu jangan salah paham dulu ya, ngantuk gini-gini bla bla, enggak. Itu dia malah merebut handphone, terus ya terjadilah KDRT di situ. Penamparan atau Enggak, itu posisi tangan kan berusaha ngerebut handphone kan yang aku pegang, itu tangan aku diremes sampai kayak mau pecah rasanya karena kan mencengkeram handphone ya. Terus habis itu aku posisi kan itu lampu merah. Aku mau keluar mobil aja. Nah, ketika aku mau bereaksi mau keluar mobil itu badanku ditarik-tarik dan sampai sweaterku tuh juga robek sebelah sini. Sini juga ada kayak bekas cakaran. Terus yang paling parah dia menjambak rambut aku sampai parah banget, dan itu langsung aku ke Polres dan ada hasil visumnya juga. Itu benjolan 8 senti di sini. itu pertama Ya, kalinya pertama KDRT? kali. Makanya itu aku kayak nggak nyangka ternyata kok bisa melakukan sejauh itu. Suami yang kalian paling cintai ya. Ya. Dan sekarang prosesnya seperti apa? Jadi boleh Pak? Iya. Jadi awal kenal itu Januari 2022 ya. Terus itu jadian resmi aku mulai publish itu Februari tanggal 22. Terus kita lamarannya bulan 5 tanggal 27 dan itu hari ulang tahunku. Jadi aku kayak trauma. Aduh. Terus kita menikah 18 September. Jadi cepat sekali ya. Selama pernikahan tidak ada gelagat aneh mungkin ya? Kalau Kan pacar sama kayak kalau pacaran. pacaran tidak ada, dan malah kita bucin banget. Ya misalkan aku kan kerja di toko, kan aku punya usaha sendiri kan Kak. Iya. Terus itu dia selalu ngirimin kayak bucket coklat, terus boneka, kayak gitu-gitu ya, sweet. Maksudnya dia men-treat bagus banget gitu. Jadi nggak ada kayak kecurigaan ini itu, nggak ada. Lancar, normal Kak. Ya dia perhatian banget. Terus setelah menikah itu berubah drastis. Iya, masih panggil yang, tapi itu jarang dan nggak perhatian juga. Kalau aku nonton di podcast katanya kakak deket-deket langsung di sana Iya, sana. sering banget itu kayak dia risih. Nggak ada, makanya itu yang kayak membikin aku tuh sering menyalahkan diri sendiri, terus juga nggak pede juga kan Kak, maksudnya kayak aku merasa insecure, kok suamiku memperlakukan aku seperti ini kayak gitu kan, kayak nggak ada harganya gitu loh, malah dia sering banget bilang tuh kayak pengen punya kamar sendiri gitu. Iya. Pengen punya kamar sendiri. Dan belum sempat bangun rumah ini, maksudnya masih belum sempat renov. Maksudnya itu dia sering mengucapkan hal-hal seperti itu Kak. Terus contohnya lagi kalau aku pegang dia marah kayak gitu, terus ntar dia tidur ruang tamu kayak gitu. Itu juga beberapa kali kayak gitu. Oh enggak dikenalin. Jadi waktu itu dia kan buka toko baju. Kebetulan ngundang kayak selebgram gitu loh. Itu salah satunya aku. Kenalnya di situ, dan dia setelah kenalan itu langsung nge-DM aku. Cantik kayak gitu. Terus ya dari situ awal mula kenalannya. Nggak ada yang kenalin. Kabarnya selama pacaran udah ada orang-orang yang ngirim kakak DM gitu. Iya, akun-akun fake kayak gitu. Tapi aku kan ya
Soalnya udah dari awal dia kayak menjelasin ke aku, ntar kalau kamu sama aku, kalau kita udah publish nih, pasti banyak pihak yang menyerang kamu. Dia kayak udah antisipasi dari awal-awal gitu loh, Kak. Ya contohnya kayak, "Ah, serius kamu menikah sama ini loh kayak gini-gini." Gitu. Udah, Itu juga aku klarifikasi ke dia, aku screenshot kirim kayak gitu, terus dia bilang, "Alah udah nggak usah di ini." Terus aku mikirnya kan, loh ngapain aku harus percaya akun-akun fake kan, secara dia memperlakukan aku aja baik banget kayak gitu. Jadi selama menikah itu kan udah sering ketahuan selingkuh. Cara dia ngeredain amarah kakak gimana sih? Mungkin nge-treat lagi kayak princess lagi atau seperti apa Mam? Iya, minta maaf. Aku tekankan di sini dia nggak pernah mengakui kalau itu selingkuh ya. Jadi setelah aku mengetahui, aku kan pasti nangis. Respon perempuan mesti selalu kayak gitu kan. Terus itu dia selalu minta maaf, bakalan janji berubah, nggak bakalan main Instagram dan lain bla 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 kayak gitu. Terus dia katanya juga sempat mau hijrah. Terus di akhir itu dia ya minta maaf, mohon itu, terus aku maafin. Terus setelah itu 1 hari 2 hari udah berubah lagi dan malah diganti password HP-nya. Setelah itu aku nggak tahu, malah aku tahu bukti dari handphone teman ini, yang teman dekatku ini tadi. Gimana Bu prosesnya sekarang? Jadi untuk perkara KDRT sebenarnya pada waktu laporan KDRT itu Mbak Melisa belum saya dampingi. Jadi pasca kejadian dia langsung ke Polres untuk laporan dan di situ sudah ada visum, BAP dan lain-lain. Baru setelah laporan dari Polres beliau datang ke tempat saya buat teken kuasa pendampingan KDRT sama sekalian gugatan cerai. Untuk gugatan cerai itu sudah kami daftarkan sejak tanggal 19 Juni 2022. Jadi 4 hari pasca kejadian KDRT itu langsung kita gugat cerai di Pengadilan Agama Tulungagung karena domisili KTP secara hukum kan domisili KTP ya, itu masih di Tulungagung. Cuma untuk laporan KDRT itu sesuai kejadiannya itu di Kediri, jadi laporannya di Polres Kota Kediri gitu. Untuk saat ini prosesnya berjalan seiringan, jadi nggak ada yang dicabut atau gimana, itu nggak ada. Untuk KDRT tetap berjalan di Polres Kediri Kota, untuk perceraian berjalan di Pengadilan Agama Tulungagung. Memang untuk KDRT kemarin sudah di BAP 2 kali, Mbak Melisa selaku pelapor. Terus juga sempat ada restoratif justice buat dimediasi perdamaian karena ini kan masalah rumah tangga ya KDRT. Tapi dari prosesnya mediasi itu tidak ada titik temu, akhirnya Mbak Melisa tetap kekeh untuk dilanjutkan laporannya di KDRT-nya. Tapi kalau untuk masalah perceraian itu seharusnya Selasa kemarin itu mediasi, tapi karena pihak tergugatnya itu tidak hadir, sedangkan yang hadir itu cuma kuasa hukumnya, akhirnya ditunda tanggal besok 18 Juli. 18 Juli Selasa besok itu Mbak Melisa harus hadir. Diharapkan juga tergugatnya juga hadir biar bisa dilaksanakan untuk mediasi di perkara perceraiannya gitu. Jadi masih sama-sama proses, belum ada putusan dari pihak yang berwenang gitu. Kak Melisa, Iya. kondisi kakak seperti apa sih Kak? Waktu tahu suami yang kakak cintai selingkuh. Ya pasti yang pertama tekanan mental ya. Karena kan shock banget, maksudnya kayak di luar nalar gitu loh, Kak. Kalau chattingan sama perempuan itu masih kayak gimana ya aku jelasinnya. Kayak masih wajar kan. Tapi ini tuh eh susah aku mau ngomongnya. Ya yang pasti hancur banget lah perasaan ini, maksudnya kayak gak nyangka, terus ternyata orang yang selama ini aku sayangi, cintain kok berperilaku seperti itu. Kakak juga sampai ke psikolog gitu. Iya, sempat 2 kali. Makanya sebenarnya setelah kejadian ini pun gak langsung aku berani speak up, Kak.
setelah 3 minggu baru aku berani. Respon keluarga sendiri seperti apa? Kalau keluarga aku ya mamiku sempat sakit, ya pasti sedih dan terpukul semua kak. Kalau suami seperti apa? Itu terakhir ketemu malah kayak membenci aku semua keluarganya. Kemarin kan aku ngambil barang-barang yang udah aku beli itu kan, maksudnya di rumah yang Kediri. Itu malah aku nggak disapa sama sekali sama keluarganya. Sama suami? Sempat ya masih baik, nyapa, tapi kalau keluarganya enggak. Sempat ada tuduhan dari netizen nih, mungkin kakak bisa meluruskan. Kabarnya kakak menikahi suami orang seperti apa? Kalau tidak penting dia itu kan. Iya, benar. Jadi memang itu kejadiannya 2020, ya sekitar itulah 2020 apa berapa ya, pokoknya udah ini jauh sebelum aku mengenal suami ya. Memang benar itu terjadi lamaran antar keluarga dan itu nggak ada acara gede-gedean, cuman antar keluarganya sana dengan keluarga aku. Jadi yang di sebelah laki-laki ini juga ibunya dia. Jadi di situ dia awalnya mengaku kalau dia itu duda. Terus ya kan percaya aja, maksudnya langsung datang ngelamar, terus orang tua aku juga deal, kita sepakat mau nikah, itu juga udah ditentuin tanggal nikahnya waktu pas lamaran itu. Terus setelah lamaran itu kan otomatis namanya orang tua aku kan seneng ya, bangga, maksudnya anaknya mau nikah, dan orang tuaku itu kan punya kayak sosial media. Nah, di-share lah di situ. Aku sendiri juga waktu lamaran itu aku juga nge-share kalau aku tunangan seperti itu kan. Terus setelah kejadian itu muncullah kayak teman-teman aku itu ngasih tahu, loh ini loh masih punya istri kayak gitu-gitu. Terus loh masa sih, terus aku cari kebenarannya, ternyata memang benar dia masih punya istri. Secara hukum tuh masih suami istri sah, tapi untuk mereka tinggal bersama atau enggak tahu ya, karena kan aku sendiri juga belum pernah ke rumahnya sana. Yang setelah kejadian itu kan aku bilang ke orang tua, kok kejadiannya kayak gini-gini, nah kan otomatis malu banget ya, maksudnya nggak mau lah kalau disebut ngerebut suami orang atau apa-apa. Setelah aku bilang ke orang tua, langsung keluarga besar langsung datengin ke rumah orang tuanya sana, langsung memutuskan lamaran itu pada saat setelah kurang lebih berapa ya, 3 hari 5 harian lah. Dan kejadian itu kan udah lumayan lama, maksudnya sebelum aku mengenal suami sekarang kan. Ini juga sempat aku ceritakan ke keluarganya, maksudnya aku kalau menikah itu nggak mau lah kalau nanti tuh terjadi apa ya, di luar fitnah-fitnahan kayak gitu kak. Jadi aku udah jelasin juga kalau dulu aku sempat lamaran sama laki-laki ini, tapi akhirnya nggak jadi karena memang dia ternyata ya itu masih punya istri. Beda berarti ya suami sekarang sama suami kakak yang waktu itu mau lamaran ya kak? Beda. Beda ya, beda cerita ya. Beda. Iya nggak ada, itu nggak ada sama sekali, lamaran aja di situ. Makasih banyak kakak. Iya.